Sa'ad bin Abi Waqqas, singa yang menyembunyikan kukunya. Berita yang datang secara beruntun menyatakan serangan licik yang dilancarkan oleh angkatan bersenjata Persia terhadap kaum muslimin amat menggelisahkan hati Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Disusul kemudian dengan berita tentang pertempuran di mana 4.000 orang pihak kaum muslimin gugur sebagai syuhada dalam waktu sehari. Begitupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Irak terhadap perjanjian yang mereka buat, serta ikrar yang telah mereka akui, menyebabkan khalifah mengambil keputusan untuk pergi dan memimpin sendiri tentara Islam dalam perjuangan bersenjata yang menentukan melawan Persia. Bersama beberapa orang sahabat dan dengan menunggangi kendaraannya, berangkatlah ia dengan meninggalkan Ali karramallahu wajhah di Madinah sebagai wakilnya. Tetapi belum beberapa jauh dari kota, sebagian anggota rombongan berpendapat dan mengusulkan agar ia kembali dan memilih salah seorang di antara para sahabat untuk melakukan tugas tersebut. Usul ini diprakarsai oleh Abdurrahman bin Auf yang menyatakan bahwa menyia-nyiakan nyawa Amirul Mukminin dengan cara seperti ini. Umar pun menyuruh kaum muslimin berkumpul untuk bermusyawarah dan diserukanlah as-salatul jami'ah, sementara Ali dipanggil datang, yang bersama beberapa orang penduduk Madinah berangkat menuju tempat perhentian Amirul Mukminin. Akhirnya tercapailah persetujuan sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Abdurrahman bin Auf, dan peserta musyawarah memutuskan agar Umar kembali ke Madinah dan memilih seorang panglima lain yang akan memimpin peperangan menghadapi Persia. Amirul Mukminin tunduk pada keputusan ini, lalu menanyakan kepada para sahabat, siapakah kiranya orang yang akan dikirim ke Irak? Mereka sama tertegun dan berpikir. Tiba-tiba berserulah Abdurrahman bin Auf, saya telah menemukannya. Siapa dia? Tanya Umar. Ujar Abdurrahman, singa yang menyembunyikan kukunya. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Pendapat ini disokong sepenuhnya oleh kaum muslimin, dan Amirul Mukminin meminta datang Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu diangkatnya sebagai amir atau gubernur militer di Irak yang bertugas mengatur pemerintahan dan sebagai panglima perang. Nah, siapakah dia, singa yang menyembunyikan kukunya itu, dan siapakah dia yang bila datang kepada Rasulullah ketika berada di antara sahabatnya akan disambutnya dengan ucapan selamat datang sambil bergurau. Sabdanya, ini dia pamanku. Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini? Itulah dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Kakeknya ialah Uhaib, putra dari Manaf, yang menjadi paman dari Aminah, ibunda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad masuk Islam selagi berusia 17 tahun. Dan keislamannya termasuk yang terdahulu di antara para sahabat. Hal ini pernah diceritakannya sendiri. Katanya, pada suatu saat saya beroleh kesempatan termasuk 3 orang yang pertama masuk Islam. Maksudnya, bahwa ia adalah salah seorang di antara 3 orang yang paling dulu masuk Islam. Maka pada hari-hari pertama Rasulullah menjelaskan tentang Allah yang Esa dan tentang agama baru yang dibawanya, dan sebelum beliau mengambil rumah Al-Arqam untuk tempat pertemuan dengan sahabat-sahabatnya yang telah mulai beriman, Sa'ad bin Abi Waqqas telah mengulurkan tangan kanannya untuk baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, buku-buku sejarah dan riwayat menceritakan kepada kita bahwa ia termasuk salah seorang yang masuk Islam bersama dan atas hasil usaha Abu Bakar. Boleh jadi ia menyatakan keislamannya secara terang-terangan bersama orang-orang yang dapat diyakinkan oleh Abu Bakar, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Talhah bin Ubaidillah. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa ia lebih dulu masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh Sa'ad.
Di antaranya, pertama, bahwa ialah yang mula-mula melepaskan anak panah dalam membela agama Allah, dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. Yang kedua, bahwa dia merupakan satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau. Bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu perang Uhud, "Panahlah hai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan bagimu." Ungkapan inilah yang menyebabkan Sa'ad selalu bersyukur kepada Allah. Katanya, "Demi Allah, sayalah orang yang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah." Dan berkatalah Ali bin Abi Thalib, "Tidak pernah saya dengar Rasulullah menyediakan ibu bapaknya sebagai jaminan seseorang, kecuali bagi Sa'ad. Saya dengar beliau bersabda waktu perang Uhud, 'Panahlah hai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan bagimu.'" Sa'ad termasuk kesatria muslimin paling berani. Ia mempunyai dua macam senjata yang amat ampuh, panahnya dan doanya. Jika ia memanah musuh dalam peperangan, pastilah akan mengenai sasarannya. Dan jika ia menyampaikan suatu permohonan kepada Allah, pastilah dikabulkannya. Menurut Sa'ad sendiri, dan juga para sahabatnya, hal itu adalah disebabkan doa Rasulullah juga bagi pribadinya. Pada suatu hari, ketika Rasulullah menyaksikan dari Sa'ad sesuatu yang menyenangkan dan berkenan di hati beliau, Rasul berdoa, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya." Demikianlah ia terkenal di kalangan saudara-saudara dan handai tolannya bahwa doanya tak ubah bagai pedang yang tajam. Hal ini juga disadarinya hingga ia tak hendak berdoa bagi kerugian orang, kecuali dengan menyerahkan urusannya kepada Allah. Sebagai contoh, peristiwa yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad, saat mendengar seseorang lelaki memaki Ali, Tolha, dan Zubair. Ketika dilarangnya, orang itu tidak mau menurutinya. Maka katanya, "Kalau begitu saya doakan kamu kepada Allah." Laki-laki itu berkata, "Rupanya kamu hendak menakut-nakuti aku, seolah-olah kamu seorang nabi." Maka Sa'ad pun pergi wudu dan sholat 2 rakaat. Lalu diangkatlah kedua tangannya. Katanya, "Ya Allah, kiranya menurut ilmumu, laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah beroleh kebaikan darimu, dan tindakan mereka itu mengundang amarah murkamu. Maka mohon dijadikan hal itu sebagai pertanda dan suatu pelajaran." Tidak lama kemudian, tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah, muncul seekor onta liar, dan tanpa dapat dibendung, masuk ke dalam lingkungan orang yang banyak, seolah-olah ada yang dicarinya. Lalu diterjangnya laki-laki tadi, dan dibawanya ke bawah kakinya, serta beberapa lama menjadi bulan-bulanan injakan dan sepakannya, hingga akhirnya tewas menemui ajalnya. Kenyataan ini pertama kali mengungkapkan kebeningan jiwa, kebenaran iman, dan keikhlasannya yang mendalam. Begitu pula Sa'ad, jiwanya adalah jiwa merdeka, keyakinannya keras membaja, serta keikhlasannya dalam dan tidak bernoda. Dan untuk menopang ketakwaannya, ia selalu memakan yang halal dan menolak dengan keras setiap dirham yang mengandung syubhat. Ketika Haji Wada, Sa'ad ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan ia jatuh sakit, maka Rasulullah datang menengoknya. Tanya Sa'ad, "Wahai Rasulullah, saya punya harta dan ahli warisku hanya seorang putri saja. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 hartaku?" "Tidak," jawab Nabi. "Kalau begitu separuhnya." "Jangan," ujar Nabi. "Jadi sepertiganya?" "Benar," ujar Nabi. "Dan sepertiga itu pun sudah banyak. Lebih baik engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu daripada membiarkannya dalam keadaan miskin dan menengadahkan tangannya kepada orang lain. Dan setiap nafkah yang engkau keluarkan dengan mengharap keridhaan Allah, pastilah akan diberi ganjaran. Bahkan walau sesuap makanan yang engkau taruh di mulut istrimu." Beberapa lama Sa'ad hanya mempunyai seorang putri. Tapi setelah peristiwa itu,
ia memperoleh beberapa orang putra.